Soal nomor pertama yaitu jelaskan sifat-sifat bangsa unggas serta pewarisannya dan berikan contohnya. Sifat-sifat bangsa unggas itu ada 8. Yang pertama yaitu sifat pada kepala yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian seperti tipe jengger, di mana tipe jengger contohnya yaitu tipe pial. Yang kedua yaitu warna paruh, di mana warna paruh pada unggas itu berbeda-beda, ada yang warna kuning, ada juga yang warna putih. Kemudian warna mata, ini mungkin artinya warna iris mata atau lingkar mata, ada yang warna merah, ada juga yang warna biru dan hitam. Kemudian ada cuping, yaitu cuping telinga pada unggas itu berbeda-beda. Ada warnanya, ada yang warna hitam, ada juga yang warna biru. Yang kedua yaitu tata tata warna bulu dan tipe bulu, di mana warna-warna pada unggas itu memiliki warna yang berbeda dan tipenya juga berbeda. Warnanya ada yang seperti warna hitam, ada yang warna coklat dan yang lainnya. Kemudian untuk tipenya juga berbeda, ada yang tipe plume, ada juga yang tipe pilu plume dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu seng dan fit. Seng dan fit ini mungkin lebih fokus pada bentuknya atau ukurannya, di mana seng dan fit pada setiap unggas itu berbeda ukurannya, ada yang lebih panjang dan ada juga fitnya yang lebih besar. Kemudian warna kulit unggas itu ada yang putih, ada juga yang kuning, jadi berbeda. Yang kelima yaitu bentuk tubuh dan leher. Untuk kita tahu bentuk tubuh dari unggas itu berbeda-beda. Yang panjangnya tidak sama, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Yang keenam yaitu lethal abnormality ataupun penyakit keturunan, penyakit yang diturunkan seperti bisa juga penyakit tetelo ataupun penyakit berak merah, berak putih dan penyakit yang lainnya. Yang sifat yang ketujuh yaitu egg products dan egg karakter ataupun produksi telur dan karakter telur. Pewarisan dari sifat produksi telurnya itu ada yang produksi telurnya banyak dan ada juga yang karakter telurnya berbeda. Karakter telurnya seperti ukurannya, warnanya, dan bentuknya. Dan yang terakhir yaitu sifat mengeram, di mana sifat mengeram dari setiap unggas itu berbeda-beda. Itu nomor 1. Yang ini merupakan organ reproduksi pada unggas betina. Yang ini merupakan kuning telur ataupun ovum, sel telur. Yang ini infundibulum. Infundibulum ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang sudah matang. Kemudian ada bagian magnum. Magnum ini berfungsi untuk sintesis putih telur atau albumen. Kemudian ada isthmus. Di isthmus ini berfungsi untuk mensekresikan membran atau membran telur. Kemudian ada bagian uterus. Jadi uterus ini berfungsi untuk tempat pembentukan kerabang telur. Juga di sini terjadi dehidrasi putih telur. Ada juga bagian vagina. Jadi vagina ini berfungsi untuk hanya sekilas saja, di sini hanya terjadi 3 menit. Jadi vagina ini sebagai alat reproduksi atau alat kopulasi. Dan terakhir ada kloaka. Kloaka ini untuk pengeluaran feses atau urin. Ini merupakan organ reproduksi ayam jantan yang dimulai dari yang pertama, yaitu ada namanya di sini adalah testis. Jadi testis ini berfungsi, ada 2 fungsi. Yang pertama menghasilkan sperma atau spermatogenesis dan juga sekresi dan juga untuk menghasilkan hormon androgen. Yang kedua yaitu ada bagian vas deferens. Jadi vas deferens ini berfungsi untuk tempat penyimpanan spermatozoa. Sebelumnya juga di sini ada namanya epididymis, ada 2. Epididymis ini berfungsi untuk membawa sperma ke vas deferens. Kemudian ada ureter. Jadi ureter ini berfungsi untuk pengeluaran sperma. Dan ada juga alat kopulasi. Di sini adalah alat kopulasinya. Ada kloaka juga. Kloaka ini berfungsi untuk pengeluaran feses dan ada juga ginjal sebagai alat sekresi. Yang ini merupakan organ pencernaan atau sistem pencernaan pada ternak unggas, dimulai dari paru, kemudian esofagus. Esofagus ini berfungsi untuk menyalurkan makanan. Kemudian ada tembolok untuk penyimpanan makanan sementara. Kemudian proventriculus yang berisi zat getah lambung berupa amilase, lipase dan yang lainnya. Kemudian ke bagian ini merupakan bagian ventriculus yang ada kerikil-kerikilnya, berfungsi untuk menghaluskan makanan agar bisa dicerna oleh usus halus. Ada juga hati, ada pankreas di sini, kemudian ada ini bagian empedu. Kemudian masuk ke bagian usus halus. Usus halus ini berfungsi untuk melakukan pencernaan secara enzimatis. Kemudian masuk ke bagian usus besar. Nah, di usus besar ini hanya terjadi reabsorpsi air. Kemudian usus buntu berfungsi untuk
mencerna makanan yang berserat tinggi, dan terakhir ada kloaka. Yang ini merupakan organ ekskresi pada ternak unggas. Yang pertama yaitu ginjal, di mana ginjal ini berfungsi untuk memproduksi urin. Yang kedua yaitu ini bagian paru-paru. Paru-paru juga selain untuk metabolisme, selain untuk pernapasan, paru-paru juga berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa CO2 atau karbon dioksida dan air. Dan terakhir kulit. Kulit itu mengandung kelenjar minyak untuk meminyaki bulu dan juga organ ekskresi. Ini adalah jawaban nomor 3, proses pembentukan telur. Rata-rata yaitu pembentukannya yaitu 24 jam untuk keseluruhannya. Nah, dimulai dari bagian pertama yaitu infundibulum. Infundibulum ini berupa corong yang berfungsi untuk menangkap yolk atau ovum yang sudah matang. Di sini juga mensekresikan protein selama 15 sampai 20 menit. Kemudian darah infundibulum ini dikirim ke bagian kedua yaitu bagian magnum. Pada bagian magnum ini terjadi sintesis albumen atau sintesis putih telur. Nah, di sini lamanya 3,5 jam. Seterusnya ke bagian ketiga yaitu bagian isthmus. Nah, pada bagian isthmus ini berfungsi untuk mensekresikan membran atau selaput telur. Nah, di sini juga kaya akan kelenjar darah sehingga berwarna merah yang memberi warna merah. Selanjutnya dikirim ke bagian uterus. Nah, ini bagian uterus. Nah, di bagian ini telur paling lama yaitu sekitar 18 sampai 21 jam. Pada bagian ini terjadi memiliki dua fungsi yaitu dehidrasi putih telur, juga terjadi pembentukan kerabang sehingga dia memakan waktu yang sangat lama. Bagian seterusnya yaitu bagian vagina. Di bagian ini hanya 3 menit saja. Ini bagian hanya melewati saja sekitar 3 menit. Tidak ada proses sekresi, hanya terjadi pembentukan kutikula. Yang terakhir yaitu kloaka. Di sini dikeluarkan telur yang sudah ada kerabangnya. Untuk soal nomor 4 yaitu soalnya jelaskan faktor apa saja yang harus diperhatikan ketika melakukan proses penetasan pada telur unggas. Ada 8 faktor. Yang pertama, faktor fumigasi mesin tetas. Jadi fumigasi ini bertujuan agar mencegah terjadinya penyakit menular saat terjadi penetasan. Bahan yang biasanya digunakan dan harganya murah yaitu dan mudah juga didapat yaitu ada KM64 atau kalium permanganat, kemudian ada formalin 40%. Untuk dosisnya yaitu formalin 40 cc ditambahkan dengan KMNO4 sebesar 20 gram. Itu biasanya digunakan untuk kandang dengan ukuran 2,83 meter kubik dengan lama fumigasi yaitu 20 jam. Sebenarnya boleh juga dilakukan fumigasi setelah telur dimasukkan ke dalam mesin tetas, namun tidak disarankan untuk telur yang sudah dimasukkan dengan lama 24 sampai 96 jam karena mungkin akan merusak embrio. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor temperatur penetasan. Nah, untuk mesin tetas dengan udara yang biasanya digunakan dengan udara yang menggunakan kipas angin, pengaturannya temperaturnya yaitu 99 sampai 101 derajat Fahrenheit pada hari penetasan pertama sampai 18. Namun setelah hari ke-19 sampai seterusnya itu diturunkan sebesar 2 sampai 3 derajat Fahrenheit menjadi 97 sampai 99 derajat Fahrenheit. Faktor yang keempat yaitu ventilasi mesin tetas. Jadi embrio juga memerlukan oksigen dan karbon dioksida untuk perkembangannya. Nah, untuk volumenya sendiri, untuk oksigen volumenya yaitu sebesar 21% dan untuk karbon dioksida volumenya antara 0,5 sampai 0,8%. Kemudian kecepatan angin di dalam mesin tetas yaitu sebesar 12 cm per menit. Dan untuk pengaturan ventilasinya yaitu pada hari pertama sampai hari ketiga itu ventilasi bagian atas itu ditutup seluruhnya, kemudian pada hari keempat dibuka seperempat bagian, pada hari kelima dibuka 1/2 bagian atau setengah bagian, kemudian pada hari ke-6 dibuka 3/4 bagian, kemudian hari ke-7 sampai penetasan terjadi dibuka seluruhnya. Faktor yang kelima yaitu posisi telur selama penetasan. Nah, ini bertujuan agar daya tetasnya tinggi. Bagian tumpulnya diletakkan di bagian atas, kemudian pemutarannya dilakukan 45 derajat ke kanan atau ke kiri dengan total 90 derajat pemutaran. Nah,
berapa kali pemutarannya, yaitu 2 sampai 3 sampai 4 kali per harinya untuk hari pertama sampai hari ke-18. Untuk hari ke-19 sampai terjadi penetasan, seharusnya untuk saran tidak dilakukan pemutaran karena dikhawatirkan nanti akan mengganggu ataupun merusak posisi dari embrio sehingga terjadi malposition ataupun bisa juga terjadi gagal tetas. Faktor yang keenam yaitu membedakan telur fertil dan telur candling. Nah, tidak semua telur yang diarami itu bisa ditetaskan, ada juga yang kosong bahkan mati. Nah, untuk membedakannya itu dilakukan proses candling, yaitu dengan meletakkan telur di atas lampu dan dilihat setelah minimal 72 jam telur tersebut diarami. Faktor yang ketujuh yaitu pemindahan telur dari setter ke hatcher. Jadi setelah 18 hari telur tersebut harus dipindahkan ke tempat yang namanya setter. Jadi setter ini nanti agar telur-telur yang akan keluar dari cangkangnya tidak berkeliaran kemana-mana. Yang terakhir yaitu pooling. Yaitu pooling ini merupakan suatu proses pemindahan ayam setelah ayam menetas setelah 21 hari. Nah, setelah ayam menetas dipindahkan ke mesin tetas yang lain. Kira-kira setelah 95% bulu ayamnya kering. Nah, pemindahan ini disebut dengan pooling. Soal yang kelima yaitu jelaskan perkembangan embrio unggas dari hari ke-8 sampai hari ke-19. Yang pertama yaitu pada hari ke-8 yaitu mulai pembentukan bulu. Kemudian pada hari ke-10 yang tadi pembentukan bulu itu dari hari ke-8 sampai hari ke-9. Kemudian pada hari ke-10 mulai terjadi pengerasan paru. Kemudian pada hari ke-13 yaitu terjadi penampakan sisik dan kuku. Kemudian pada hari ke-14 embrio memutar kepalanya dari ke arah cangkang yang tumpul. Seterusnya hari ke-16 sisik, paruh dan kuku itu menjadi halus. Hari ke-17 paruh memutar ke arah rongga udara. Dan yang hari ke-19 yaitu yolk dan sac mulai memasuki rongga udara. Untuk soal nomor 6 yaitu sintesis kuning telur dan sintesis albumen atau putih telur. Yang pertama saya akan menjelaskan sintesis kuning telur. Sintesis kuning telur yaitu terjadi di dalam hati di bawah koordinasi hormon gonadotropis dan steroid. Nah, dimulai saat kelenjar pituitary mensekresikan hormon gonadotropins dan steroid. Nah, hormon steroid mengirim salah satu komponennya ke nukleus untuk melakukan sintesis protein. Nah, hormon yang dikirim itu yaitu estrogen. Nah, setelah dilakukan sintesis protein di dalam nukleus, hasil dari sintesis protein ini dikirim ke yolk granul atau plasma darah. Proses inilah yang dinamakan pitologi. Kemudian sintesis putih telur yaitu terjadi yang pertama yaitu pembentukan amino atau aktivitas asam amino. Kemudian hormon gonadotropins dan hormon steroid masuk ke nukleus. Nah, di nukleus ini DNA dan RNA bergabung dengan magnesium dan polimerase. Kemudian dikirim ke ribosom dan di ribosom itu terbentuk mRNA ribosomal kompleks. Kemudian hasil mRNA ribosomal kompleks ini dikirim ke transfer asam-asam amino menjadi rantai peptida dan pembentukan one dimensional primary. Yang terakhir sequence dan terbentuklah protein yang secara spesifik.